Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat porang, alhamdulillah sekarang saya sedang berada di lahan porang milik saya pemirsa. Pemirsa, kali ini saya ingin sedikit menginformasikan ya kepada pemirsa sahabat porang tentang pertumbuhan tunas pohon porang yang tumbuh di sekitaran bulan ketiga ya, atau di awal bulan keempat pemirsa tahun ini. Ternyata pertumbuhannya saya perhatikan ada sedikit perbedaan pemirsa, di mana perbedaan yang saya amati tersebut adalah satu, pertumbuhan dan perkembangan kataknya ini sedikit melambat dan sedikit sulit untuk membesar pemirsa. Ini menurut saya dimungkinkan karena memang di daerah saya atau di tempat saya ini di bulan-bulan tersebut ya pemirsa, curah hujan di tempat saya memang sudah agak sedikit menurun pemirsa. Bahkan di bulan puasa pun ya, di bulan Ramadan kemarin curah hujan di tempat saya memang sedikit benar-benar sudah menurun sekali pemirsa ya curah hujannya, sehingga dapat saya simpulkan di sini bahwa tanaman porang ini tanaman yang memang sangat membutuhkan air pemirsa ya. Kenapa? Terbukti di sini saya perhatikan bahwa porang yang ditanam di awal musim penghujan, perkembangannya dan pertumbuhannya jauh lebih bagus dan lebih cepat pemirsa ya, ketimbang tunas yang muncul ketika curah hujan ini sudah berkurang pemirsa ya. Jadi di sini dapat saya simpulkan begini pemirsa. Sebaiknya untuk para calon petani porang pemula, tanamlah porang tepat pada waktunya dan harus sudah tertanam ketika hujan sudah mulai tiba pemirsa ya. Dalam artian ketika musim hujan sudah mulai datang pemirsa. Seharusnya tanaman porang tersebut atau umbi porang yang akan kita tanam tersebut harus sudah berada di lahan porang milik kita pemirsa ya. Jadi usahakanlah tepat waktu ya, jangan sampai ada keterlambatan, sebab apabila kita menanam porang ya terlalu lewat daripada batas waktu yang seharusnya sudah kita laksanakan, maka pertumbuhannya pun terhadap tanaman porang yang kita tanam tersebut akan ada dampaknya pemirsa. Sedikit banyaknya akan ada dampaknya. Terbukti di sini bahwa saya perhatikan ya, tunas-tunas yang terakhir ya, ketika musim hujan ini sudah curah hujannya sudah berkurang, maka pertumbuhan pohon porangnya pun ada dampaknya pemirsa, baik di pohonnya maupun di pertumbuhan kataknya pemirsa. Baik, akan saya perlihatkan di sini perbedaan-perbedaannya pemirsa ya, biar calon petani porang bisa mempunyai ketetapan ya, agar bisa istilahnya melaksanakan penanaman porang ini tepat pada waktunya ya. Jadi jangan asal tanam ya, kecuali ya kalau memang ingin asal tanam ya itu terserah ya. Tapi kalau ingin istilahnya hasil panennya maksimal, usahakanlah
tepat pada waktunya, yaitu menanam porang di awal-awal musim penghujan tersebut pemirsa ya. Baik pemirsa, akan saya perlihatkan di sini ya perbedaan-perbedaan yang mencolok ya pemirsa apabila porang ini ditanam atau penjelasannya begini ya. Di sini saya perhatikan tunas-tunas yang muncul ketika musim penghujan ini sudah curah hujannya sudah berkurang, maka perbedaannya adalah sebagai berikut pemirsa ya. Begini. Di sini yang saya perhatikan adalah seperti ini pemirsa ya. Ini adalah tunas terakhir ya pemirsa ya, atau pohon porang yang tumbuhnya di sekitaran bulan 3 atau di awal musim, maksudnya di bulan keempat ini ya, di awal bulan keempat tahun ini ya pemirsa ya. Ini tunasnya seperti ini. Ini taruhlah ya bulan ketiga ya, bulan 3 ya pemirsa, kemarin ini tunasnya tumbuhnya. Di sini saya perhatikan begini, dia ini cenderung cepat dorman pemirsa ya. Ini terbukti sudah rebahan seperti ini pemirsa ya. Sudah rebahan seperti ini ya. Dia lebih cepat, cenderung lebih cepat ingin dorman ya, atau mati ya pemirsa ya. Walaupun sebenarnya ya kataknya ini belum terlalu tua ini pemirsa ya. Kataknya ini belum terlalu tua, namun si pohon porangnya ini sudah rebahan ya pemirsa. Dalam artian ia ingin cepat dorman atau cepat mati pemirsa. Ya pemirsa, inilah seperti ini dampaknya pemirsa ya apabila pohon porang yang tumbuhnya curah hujannya sudah berkurang pemirsa ya. Curah hujannya sudah berkurang, ia akan cenderung lebih cepat dorman pemirsa ya. Bahkan saya perhatikan di sini juga katak porangnya ya seperti ini pemirsa ya. Ini pemirsa, ini sudah rebahan ini pemirsa ya. Ini sudah rebahan ini ya. Padahal ia masih muda pemirsa ya. Kenapa saya katakan masih muda? Dapat dilihat ya di sini dari kulit kataknya pemirsa ya. Dari kulit kataknya dapat diperhatikan ia masih muda sebenarnya ya. Dia masih muda ya, karena masih terlihat kehijau-hijauan kulit katak porangnya pemirsa. Namun pohonnya ini sudah rebahan pemirsa ya. Ia sudah rebahan dan bisa dipastikan kalau sudah rebahan seperti ini biasanya ya lambat laun daunnya akan menguning ya pemirsa. Ya, akan menguning diikuti dengan pohonnya pemirsa. Artinya ini dorman dan akan mati pemirsa ya. Walaupun sebenarnya ini kataknya masih muda pemirsa. Dan ini adalah tunas yang tumbuh ya, yang keluar di bulan-bulan ketiga ya, bulan 3 akhir ya pemirsa ya. Dan di bulan keempat kemarin kan curah hujan di tempat saya ini sudah sangat jarang sekali pemirsa, sehingga pohon porang ini cepat dorman ya pemirsa, walaupun sebenarnya kataknya masih muda pemirsa ya. Nah, itu adalah salah satu dampak daripada betapa yang namanya pohon porang ini memerlukan air pemirsa ya. Namun dalam artian itu pun jangan dianggap harus direndam ya, terendam pohon porangnya, tidak seperti itu pemirsa ya. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Nah, dapat disimpulkan di sini memang bahwasanya yang namanya tanaman porang itu adalah salah satu jenis tanaman yang sangat membutuhkan air pemirsa ya. Dapat dilihat di sini bahwa pohon porang yang tumbuh tunasnya ya di musim-musim yang sepertinya menjelang musim kemarau ya, atau curah hujannya sudah berkurang, maka pertumbuhan kataknya pun ia kecil pemirsa ya. Bahkan pohon porangnya lebih cepat dorman ya dan mati pemirsa. Dapat dilihat di sini pemirsa. Nah, ini pemirsa ya. Nah, ini pemirsa.
Ini sudah rebahan ini pemirsa ya. Sudah rebahan seperti ini ya. Sudah rebahan seperti ini pemirsa ya. Padahal ini bisa dilihat oleh pemirsa di sini ya. Kataknya ini masih muda ini ya. Kataknya masih muda, masih kecil. Tapi pohonnya sudah rebahan ya. Padahal masih muda sekali ini pemirsa ya. Nah, di sini inilah pertumbuhan tunas pohon porang ya pemirsa, yang muncul atau yang tumbuh di saat curah hujan sudah berkurang pemirsa ya. Ini adalah tunas pohon porang yang tumbuhnya di saat curah hujan sudah berkurang, maka efeknya ya pada pertumbuhan porang adalah seperti ini. Kataknya akan sulit sekali untuk berkembang atau untuk membesar ya pemirsa. Bahkan pohonnya pun cenderung lebih cepat dorman ya pemirsa. Cenderung lebih cepat dorman ya. Dalam artian apa dorman? Ia akan cenderung lebih cepat mati pemirsa ya. Walaupun ya kataknya masih muda ya. Seperti itu pemirsa ya. Jadi di sini dapat saya simpulkan kembali bahwa ya, menanam tanaman porang itu haruslah tepat kepada waktunya pemirsa ya. Dalam artian usahakanlah kita menanam porang itu tepat waktu di awal musim hujan datang pemirsa. Kita harus sudah siap itu ya, harus sudah tertanam posisinya ya. Agar apa? Agar nanti pertumbuhan tunas pertama dan tunas yang terakhir itu kita masih mendapatkan suplai air hujan pemirsa ya. Apalagi kalau kita memiliki lahan porang di pegunungan ya pemirsa ya, atau di dataran rendah sekalipun ya. Yang jelas yang namanya tanaman porang adalah tanaman yang jenis tanaman yang membutuhkan air hujan pemirsa ya. Namun jangan diartikan bahwa harus terendam oleh air umbinya, jangan seperti itu. Bahkan kalau umbinya terendam air akan busuk pemirsa ya. Jadi apabila kita menanam porang ya pemirsa di lahan-lahan yang banyak airnya pemirsa, seharusnya kita harus membuat semacam guludan ya atau bedengan pemirsa. Agar apa? Agar umbi porang yang kita tanam itu tidak terendam air ya pemirsa ya. Seperti itu pemirsa. Usahakanlah seperti itu ya apabila kita akan menanam porang ya di lahan yang banyak airnya seperti di pesawahan ya. Kita harus membuat suatu bedengan atau guludan ya pemirsa ya. Seperti itu. Nah seperti itu ya pemirsa. Jadi usahakanlah ya pemirsa apabila kita akan menanam umbi porang, usahakan tanam di awal musim penghujan akan segera datang pemirsa. Agar apa? Agar tunas ke-1 sampai tunas yang terakhir pun suplai air hujan masih kita dapatkan pemirsa ya. Terutama untuk pohon porangnya maksudnya seperti itu pemirsa ya. Bisa dilihat di sini ya. Nah, ini umbinya atau porangnya atau kataknya ini masih sangat muda sebenarnya pemirsa ya. Namun sudah rebahan ini ya. Ini akibat daripada kurangnya suplai air hujan ini pemirsa ya. Nah, jadi di sini saya ingatkan kembali ya, terutama untuk para calon petani porang ya, usahakan ya sekali lagi usahakan apabila kita hendak menanam porang dalam artian jumlahnya banyak dan agar hasilnya maksimal, usahakanlah tepat pada waktunya, tanamlah ketika musim hujan akan segera datang misalkan seperti itu pemirsa ya. Jadi sesuaikanlah sesuai dengan di tempat Anda masing-masing kondisinya seperti apa gitu ya. Nah, misalkan bulan 10 nanti musim hujan akan segera datang, maka cepat-cepatlah atau usahakanlah bahwa tanaman porang Anda sudah tertanam. Agar apa? Ketika musim hujan maka segera mendapat suplai air hujan pemirsa ya. Sehingga nanti di pertumbuhan tunas pertama sampai tunas yang terakhir pun
kita masih bisa mendapatkan suplai air hujan khususnya untuk tanaman porangnya pemirsa ya. Nah, seperti itu pemirsa. Nah pemirsa, semoga penjelasan ini dapat membantu ya, khususnya untuk para calon petani porang ya. Jadi usahakan ya, betapa yang namanya tanaman porang itu adalah jenis tanaman yang membutuhkan suplai air hujan. Suplai air hujan sangat berpengaruh besar sekali ya pemirsa untuk pertumbuhan tanaman porang pemirsa. Sebab apabila pohon porang yang kita rawat ya pemirsa, sebagaimana bagusnya pun kita rawat ya, kalau suplai air hujan sudah berkurang maka tetap akan ada dampaknya pemirsa ya. Jadi sekali lagi usahakan seperti itu pemirsa. Terbukti di sini ya pemirsa, ini tunas-tunas yang terakhir ini ketika suplai air hujan sudah berkurang maka pertumbuhan kataknya pun sangat terlihat. Ia cenderung lebih lambat untuk membesar ya pemirsa, bahkan bisa dimungkinkan tidak akan besar ya, tapi akan segera dorman pohonnya dan mati. Seperti itu pemirsa. Terima kasih pemirsa, semoga ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang belibet dari saya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.